Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari TRK BGD. Saya Munoviana dengan NIM 1525455076 sebagai mahasiswa satu yang akan menjelaskan memperlihatkan fondasi modeling kami yaitu PLCAP, derajat dan juga apa saja yang ada di dalamnya. Dan teman saya Aina Kesyuri Dayat dengan NIM 1525425035 sebagai mahasiswa dua yang akan menjelaskan tentang ukuran serta dimensi-dimensi dari struktur modeling dari bangunan gedung satu lantai PLCAP nantinya. Oke, yang terhormat Ibu Irka selaku dosen pengambil mata kuliah konstruksi bangunan dan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Ada ukuran apa-apanya gitu. Oh iya, dari di Google aja. Belum mulai pembahasannya, kami izin untuk menangkap layar. Jadi saya Anggunosiana dengan belakang NIM 76 sebagai mahasiswa satu. Di sini saya menunjukkan fondasi PLCAP. Jadi di sini ada gedung 10 lantai menggunakan fondasi PLCAP. Saya akan memperlihatkan fondasinya, gedungnya 360 derajat. Ada bagian struktur bawah dan juga struktur atasnya. Ada fondasi, kita menggunakan fondasi PLCAP dan juga di sini ada bagian kolom dan roof. Ini bagian Ini materinya lu udah ini kan? jadi yang pertama ini ada yang namanya kolom beton. Nah, kolom beton tuh apa sih? Jadi kolom itu bagian struktur vertikal yang meneruskan beban dari bangunan ke PLCAP-nya. Ini kolom beton nih, yang ini, yang vertikal ini. Selanjutnya ada file cap-nya. Nah, ini file cap yang berbentuk kubus. Jadi di sini menggunakan banyak file cap karena gedungnya gede. Jadi semakin banyak beban yang diperoleh, maka semakin juga banyak fondasi yang diperlukan. Nah, kita menggunakan satu file cap-nya itu 4 fondasi. 4 tiang fondasi. Selanjutnya ada bagian tulangan baja. Nah, biasanya tulangan baja itu ada di kolom, ada di PLCAP dan juga ada di fondasinya. Ini detail roof, detail kolom. Nih, biasanya ada di dalam roofnya. Ini baja yang dalam sini. Ini bajanya nih. Ini menggunakan ukuran 700 dan juga ukuran 400. Juga ada detail baloknya. Balok juga dalamnya ada bajanya. Ini menggunakan ukuran 600 dan juga ukuran 300. Detail kolom itu ukuran 600 dan juga ukuran 600. Selanjutnya di fondasi. Pasti fondasi juga ada tulangan bajanya. Nih. Selanjutnya kita ke 3D dulu. Kok dia kebalik lah. Ngelek bentar ya teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya ada tiang fondasi. Nah, tiang fondasi ini ada di bawah file cap-nya. Yang tadi aku udah bilang, yang tadi saya sudah bilang,
kita menggunakan tiang fondasi ukuran 4 tiang fondasi dan 1 palcap. Nah, tiang fondasi ini fungsinya untuk menyalurkan beban dari struktur atas menuju ke tanahnya. Nah, selanjutnya itu ada eh, lantai kerja. Nah, lantai kerja ini lapisan tipis yang biasanya ada di bawah fondasi itu berfungsi untuk menjaga kebersihan kerja dan mempermudah saat alur kerja. Nah, biasanya itu lantai kerja itu dipasang atau dibuat saat pertama sebelum semua strukturnya. Nah, selanjutnya itu adanya pasir uruk. Nah, pasir uruk itu biasanya ada di bawah. Jadi kayak buat peratakan permukaan gitu di bawahnya. Gitu. Ini kita ulang lagi. Ini ada nih, jadi struktur full itu kayak gini. Wait, ini. Oke, sudah. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Emang emang dia ngelirik, emang dia ngelirik. Itu lu record. Iya, lu satu ini itu dia yang record. Iya, kita harus Stop. Iya. Lu main PG. Iya. Terus Tinggal di satu-satu tulisan doang udah. Gampang. Oke, jadi untuk gedung yang kita pakai itu kan gedung 10 lantai ya. Itu kita itu pakai fondasi yang namanya fondasi PFF seperti gambar berikut. Nah, tuh. Nah, untuk dari elevasi masing-masing gedungnya itu, masing-masing lantai itu kita ada di 5 meter. Jadi untuk elevasi dari lantai 1 ke lantai 2 itu kita di 5 meter dan seterusnya juga lantai 2 ke lantai 3, lantai 3 ke lantai 4 sampai dengan lantai 10 seperti itu. Nah, itu kan seperti yang dijelaskan teman saya tadi, kita menggunakan fondasi pelcap. Nah, karena gedung yang dibuat itu adalah termasuk gedung tingkat tinggi, jadi fondasi yang diperlukan itu juga banyak. Berikut untuk detail dari fondasinya. Untuk detail fondasi pelcap seperti berikut. Jadi untuk pelcap sendiri yang kita pakai itu dia di ukuran 2000 dikali 2000 dikali 900 untuk di apa namanya? Volume dimensi dari si pelcap ini sendiri kayak gitu. Untuk pengukuran itu termasuk yang biasanya umum digunakan di konstruksi-konstruksi bangunan gedung pada umumnya kayak gitu. Seperti gedung 10 lantai ke atas atau gedung 10 lantai itu biasanya menggunakan ukuran yang kurang lebih segini. Itu di 2000 dikali 2000 dikali 900 mm. Untuk tiangnya sendiri itu kita menggunakan jenis pelcap yang ada 4 kaki, jadi 4 tiang di bawahnya. Seperti itu. Nah, diameter dari si bor plate sendiri itu ada di 50 cm. Terus dia juga pakai tulangan spiral di D10 sama D20. Selain itu dia juga menggunakan tulangan dari D12 sampai dengan D20 di bagian kaki bor pilot. Bentar. Di bagian sininya. Nah, untuk yang di bagian maaf, untuk di bagian kaki bor pilotnya itu kita pakai tulangan yang di D10 sampai dengan D20. Sementara untuk yang di tulangan pelcap sendiri itu kita pakai di D12 sampai dengan D20. Nah, untuk selimut betonnya itu kita pakainya di 4 cm. Terus ada tulangan sekang besi polosnya. Itu di 8 sampai dengan 150. Terus ada tulangan besi utamanya di bagian sini. Itu di sekitar 8D sampai dengan 13. Untuk kolomnya sendiri itu kita pakai yang ukuran lebarnya itu di 600 mm gitu. Dengan kolomnya itu sama dengan kolom utama. Untuk kolom ininya itu sama kayak kolom utama yang dipakai untuk bangunannya nanti. Berikut untuk detail kolomnya. Bentar. Nah, untuk detail kolomnya seperti itu. Kita pakai yang tadi yang 600 kali 600 untuk kolomnya. Habis itu tulangan besinya itu ada di D6D sampai dengan 13 gitu. Nah, untuk selimut betonnya kita pakai di 2,5 cm. Kurang lebih begini bentuknya tulangan. Gitu. Ini juga ada detail gambarnya lagi.
sama kita pakai di ukuran 600 kali 600 gitu. Terus juga ada dari detail baloknya, untuk ukuran baloknya itu kita pakai yang di sama 600 di 600 kali 600 juga. Sama kayak dengan kolamnya. Terus juga ada lagi balok yang satunya lagi itu kita pakai di 300 kali 300 gitu. Terus juga tulangan besinya itu kita pakai tulangan besi utamanya di 6D sampai dengan 13 sama dengan tulangan besi polosnya itu di 8 sampai 10. Dan selimut betonnya di ukuran yang sama itu 2,5 cm. Terus ada juga detail slope-nya itu kita menggunakan yang ukuran 700 kali 700 sama satu lagi itu di ukuran 400 kali 400. Nah, untuk berikut untuk gambar dari tampak atasnya tuh kayak gini di 400 dikali 700. Tulangan besinya kita tetap sama pakainya di 2,5 cm, terus tulangan sekam besi polosnya sama kayak yang tadi, sama tulangan utamanya juga sama kayak yang tadi. Kurang lebih untuk dimensi dari gedungnya itu seperti itu, kurang fondasinya. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya Anggun Noviana dengan yang 1525425076 akan menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan itu fungsi dari file cap. Menurut makalah dari kelompok saya, jadi jawabannya itu perkembangan infrastruktur di era modern menurut standar keamanan struktur yang semakin kompleks, baik pada bangunan gedung maupun jembatan. Dalam teknik sipil, struktur bangunan merupakan kesatuan elemen yang berfungsi untuk mendukung dan meneruskan beban ke tanah guna menjamin stabilitas dan kenyamanan penggunaan sesuai prinsip yang dikemukakan oleh Allen dan Hamilton pada tahun 2019. Fokus utama dari sistem ini terletak pada bagaimana beban dari struktur atas dapat disalurkan secara aman ke lapisan tanah pendukung. Di dalam konstruksi, menggunakan fondasi dalam, file cap memegang peranan yang sangat vital nih. Sebagai elemen beton bertulang, file cap berfungsi sebagai penyalur beban dari kolom menuju kelompok tiang panjang di bawahnya. Komponen ini tidak hanya bertindak sebagai penghubung, tapi juga berfungsi untuk mengikat sekumpulan tiang agar dapat bekerja sebagai satu kesatuan struktur yang stabil. Penerapan file cap yang sangat krusial untuk memastikan distribusi beban berjalan secara merata. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembebanan berlebih pada satu titik tiang dan meminimalkan risiko insensibilitas yang dapat mengancam integritas fondasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi dan mekanisme file cap menjadi dasar yang sangat penting dalam perencanaan struktur bawah yang kokoh dan tahan. Nah, di sini kita ngambil 4 fungsi dari file cap. Jadi yang pertama itu sebagai distribusi beban. File cap sebagai elemen penting dalam konstruksi mengemban tanggung jawab utama dalam menjalankan fungsi distribusi beban yang datang dari tiang-tiang, yaitu filenya, menuju fondasi yang lebih luas. Dengan adanya file cap, beban tersebut tidak hanya ditempatkan secara merata, tetapi juga disusun sedemikian rupa sehingga mengurangi tekanan yang diterima oleh lapisan tanah di sekitarnya. Dengan pengaturan ini, file cap berperan signifikan dalam meminimalkan tekanan dan risiko deformasi tanah sekitar, sehingga meningkatkan keamanan dan daya tahan struktural secara keseluruhan melalui perannya yang diteliti ini. File cap bukan hanya sekedar elemen struktural, tetapi menjadi fondasi yang kokoh dan dapat diandalkan untuk berbagai jenis proyek konstruksi. Jadi, fondasi file cap ini sangat berperan di fondasi di berbagai jenis proyek konstruksi. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, untuk pengokohan tiang-tiang. Selanjutnya, dalam fungsi selanjutnya itu, dalam konstruksi, file cap memiliki fungsi krusial juga sebagai elemen penghubung yang memastikan kekokohan dan kestabilan tiang-tiang yang membentuk fondasi. File cap bukan hanya sekadar elemen distribusi beban, melainkan juga bertindak sebagai penyelaras yang menjaga agar tiang-tiang tetap berada dalam posisi yang tepat dan terikat erat satu sama lain. Nah,
peran ini sangat penting nih untuk mencegah terjadinya pergeseran atau ketidaksengajaan tiang-tiang yang dapat berdampak negatif terhadap kestabilan dan kinerja struktural keseluruhan. Dengan menjaga koordinasi dan kesejajaran tiang-tiang, PLCAP berfungsi sebagai tulang punggung yang mengokohkan dan menyatukan tiang-tiang dalam satu kesatuan stabil. Ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap integritas struktural bangunan. Nah, jadi tuh fungsinya PLCAP kan, PLCAP kan bentuknya kan kubus kan. Nah, itu di bawahnya itu kan tiang-tiang fondasi. Nah, jadi itu PLCAP itu berfungsi untuk mempererat semua tiang-tiang agar dia itu menjadi kokoh. Jadi beban yang akan diterima itu kan di atas kan masih lebih banyak kan. Nah, yang itu pasti lebih mengokohkan di bawahnya. Jadi saling eh, kontribusi gitu. Jadi selanjutnya fungsi yang ketiga itu ada meningkatkan kapasitas dukung. Peran signifikan lainnya dari PLCAP yaitu tidak hanya terbatas pada distribusi beban, melainkan juga terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kapasitas dukung fondasi secara substansial. Mekanisme ini terwujud melalui perluasan area kontak antara tiang-tiang dan tanah di bawahnya yang dilakukan oleh PLCAP. Dengan memperluas wilayah kontak ini, PLCAP mampu menyediakan suatu platform yang lebih luas bagi beban yang diemban oleh tiang-tiang, sehingga dapat menyalurkan beban secara lebih efektif ke dalam tanah di sekitarnya. Keuntungan dari area kontak yang lebih besar ini tidak hanya terlihat pada peningkatan kapasitas dukung fondasi, tetapi juga dalam peningkatan secara signifikan terhadap kestabilan dan daya dukung keseluruhan struktur. Dengan kata lain, PLCAP tidak hanya berfungsi sebagai perantara distribusi beban, tetapi juga sebagai kunci utama dalam meningkatkan kinerja keseluruhan fondasi, mendukung stabilitas dan daya tahan struktural secara maksimal. Selanjutnya, fungsi yang keempat itu ada meningkatkan distribusi beban lateral. Nah, PLCAP ini nggak hanya memiliki tanggung jawab terbatas pada penanganan beban vertikal, tetapi juga berfungsi sebagai elemen krusial yang untuk mengatasi beban lateral, seperti tekanan angin atau gempa. Dengan meratakan beban lateral ini ke tiang yang di bawahnya itu akan terinkoneksi. PLCAP memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas dan integritas struktural di bawah kondisi beban eksternal yang ekstrim. Kemampuan PLCAP untuk mendistribusikan dengan merata beban lateral ini tidak hanya memberikan ketangguhan terhadap tekanan angin yang tinggi ataupun gempa, akan tetapi juga berperan dalam meminimalkan potensi deformasi struktural yang dapat terjadi. Oleh karena itu, peran PLCAP dapat menangani beban lateral menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa struktur dapat tetap kokoh dan utuh bahkan di bawah tekanan eksternal dan signifikan. Nah, jadi sebagai yang keempat ini, jadi sebagai memiliki tanggung jawab beban vertikal, yaitu beban yang di atas beban bangunannya, PLCAP ini juga bertanggung jawab untuk kayak keadaan sekitarnya, angin maupun gempa bumi. Jadi itu bisa mengukuhkan gitu. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang ada di atas tadi yang kita udah sebutin dari keempat fungsinya, yaitu yang pertama sebagai distribusi beban, yaitu mengembangkan jawab vertikal dari beban di atasnya sumber atas, terus mengokohkan tiang-tiang itu menyatukan semua tiang-tiang yang ada di bawahnya, terus meningkatkan kapasitas dukung yaitu perluasan area kontak antara tiang-tiang, jadi kontak tiang-tiangnya itu terstrukturkan gitu. Dan juga yang terakhir itu ada meningkatkan distribusi beban lateral, yaitu beban-beban yang ada di sekitarnya seperti beban angin dan juga beban gempa bumi. Banyak banget fungsi dari fondasi PLCAP ini. Jadi kesimpulannya itu, berdasarkan pembahasan mengenai fungsi PLCAP, dapat disimpulkan nih, bahwa PLCAP merupakan elemen penting dalam sistem fondasi tiang yang berfungsi untuk mendistribusikan beban dari struktur bangunan ke tiang-tiang fondasi secara merata. Selain itu, PLCAP juga berperan dalam mengokohkan dan menyatukan tiang-tiang agar tetap stabil dan tidak mengalami pergeseran. Jadi fungsi itu mengekip semua fondasi-fondasi yang ada di bawahnya. Nah, PLCAP juga mampu meningkatkan kapasitas dukung fondasi dengan memperluas area kontak antara tiang dan tanah. Jadi beban yang ditanggungnya itu akan lebih banyak daripada
fondasi-fondasi lainnya gitu. Sehingga beban dapat disalurkan secara lebih efektif. Tidak hanya menahan beban vertikal, pelakep juga berfungsi sebagai dalam mendistribusikan beban. Jadi mendistribusikan dari struktur atas ke struktur bawahnya. Seperti gaya angin ataupun gempa. Yang tadi kita udah yang tadi saya telah tunjukkan itu tidak hanya menanggung beban vertikal tapi juga menanggung beban lateral yaitu beban angin dan juga gempa bumi. Nah, oleh karena itu, keberadaan PLCAP sangat penting untuk menjaga kestabilan kekuatan dan keandalan struktur bangunan secara keseluruhan. Jadi itu jawaban dari apa namanya pertanyaan fungsi PLCAP. Di sini saya mengambil dari makalah kelompok saya. Jawaban dari makalah kelompok saya itu kelompok 6, fungsi-fungsi PLCAP. Terima kasih. Itu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas perkataan yang tidak sengaja. Terima kasih. Tiga. Oke, jadi izinkan saya, Indah Cahaya Dayat, dengan NIM 15254 untuk menjawab pertanyaan kuis seputar pengertian dari fondasi yang kita buat. Nah, jadi fondasi yang kita buat itu adalah PLCAP. Nah, kurang lebih tuh untuk mendapat pengertiannya, kita tuh harus tahu dulu kayak latar belakang adanya PLCAP itu kayak gimana sih. Nah, jadi kurang lebih dalam lingkup rekayasa sipil, fondasi itu merupakan bagian dari struktur bawah atau substruktur yang memiliki peran paling vital dalam menjaga keberlanjutan sebuah bangunan. Fungsi utamanya itu adalah untuk menerima seluruh beban dari struktur atas atau superstrukturnya, terus meneruskannya ke lapisan tanah pendukung secara aman gitu. Nah, karena dia fungsinya untuk menopang, jadi dia itu harus benar-benar fondasi ini tuh harus benar-benar kuat dan sanggup untuk menopang beban di atasnya, karena biasanya beban-beban yang ditopang itu contohnya itu bakal jadi seperti kayak gedung 10 lantai, gedung-gedung 15 lantai, atau mungkin gedung yang bahkan ada 50 lantai dan ada juga yang lebih tinggi dari itu. Jadi maka dari itu untuk bisa untuk bisa menerima dan menyalurkannya ke dalam tanah, dia itu benar-benar butuh yang fondasi itu yang sanggup untuk menyalurkan si beban tersebut kayak gitu. Menurut Wallace, di tahun 1997, fondasi itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak melampaui daya dukung izin dan membatasi penurunan agar dapat dalam batas toleransi dari struktur. Nah, kegagalan pada bagian ini tuh akan berdampak langsung pada integritas keseluruhan bangunan yang pada akhirnya dapat memicu keruntuhan struktural yang fatal. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya karena letak si fondasi ini ada di bawah, jadi dia benar-benar acuan terpenting dari sebuah bangunan. Kalau misalnya si fondasinya aja tuh nggak kuat, otomatis bangunan di atas itu akan gampang hancur atau gampang runtuh. Kalau misalnya ada kayak gempa sedikit kayak gitu. Makanya fondasinya itu benar-benar harus kuat untuk menopang seluruh beban. Bahkan bukan cuma beban dari bangunan sendiri. Nanti ada beban-beban kayak contoh dari beban-beban apa namanya benda-benda yang akan mengisi si gedung tersebut, terus juga ada beban dari orang-orang yang akan mengisi gedungnya tersebut kayak gitu. Bahkan juga kadang ada beban dari beban kayak contoh kalau misalnya ada angin itu akan termasuk beban juga yang harus si fondasi ini tuh harus bisa kuat untuk menopangnya gitu. Terus beban yang harus dipikul fondasi itu berasal dari berbagai elemen seperti yang tadi saya jelaskan. Itu dia bekerja secara simultan, mulai dari beban mati itu kayak angin gitu-gitu, atau beban dari berat sendiri elemen strukturnya, terus beban hidup yang dinamis seperti beban orang-orang yang ada di dalamnya nanti akan mengisi si gedungnya tersebut. Terus ada beban dari gravitasi juga, terus ada juga
Fondasi itu juga harus mampu merespon bahan latar yang timbul akibat gaya angin atau guncangan gempa seperti tadi saya sudah jelaskan. Nah, sejalan dengan Hardiatmo di tahun 2015, perancangan fondasi ini harus berdasarkan pada analisis mekanika tanah yang komprehensif guna memastikan tanah mampu menopang beban tanpa mengalami kegagalan geser atau penurunan yang berlebihan. Nah, pada pembangunan gedung bertingkat atau infrastruktur dengan bebas masif, penggunaan fondasi dangkal ini seringkali tidak lagi memadai karena keterbatasan daya di permukaan tanahnya. Nah, dalam kondisi demikian, para ahli teknik sipil akhirnya beralih menggunakan sistem fondasi dalam seperti tiang pancang, driven pile, atau tiang bor pile. Sistem ini itu sebagaimana dijelaskan sama Tomlinson di tahun 1994, itu bertujuan untuk mentransfer beban dari lapisan tanah keras yang terletak jauh di bawah permukaan guna mendapatkan daya dukung ujung dan gesekan ujung material. Nah, namun tiang-tiang fondasi ini tuh secara individual tuh tidak dapat secara langsung menerima beban dari titik kolom bangunan secara mandiri. Nah, diperlukan semua elemen yang bisa menyalurkannya. Nah, sebagai perantara yang bertindak sebagai jembatan dari si tiang ini sendiri ke gedung di atasnya nanti gitu. Agar kekuatan itu dapat terdistribusi dengan lancar, terus pengumpulan yang tersebut tuh dapat dimanfaatkan secara kolektif. Elemen struktural ini dikenal dengan istilah pile cap. Nah, tanpa pile cap, transfer beban dari kolom menuju kelompok tiang itu nggak bakal berjalan secara sinkron dan beresiko tinggi untuk merusak kepala tiang akibat konsentrasi tegangannya nggak merata kayak gitu. Jadi agar si tiang-tiang tersebut berdiri dengan berdiri dan dapat menyalurkan bebannya dengan lancar, itu perlu lapisan di atasnya seperti pile cap gitu untuk membantu menyalurkan beban-beban tersebut dari si bangunan ke tiangnya. Terus juga secara spesifik di Sarjona ini di tahun 1988 menjelaskan kalau pile cap ini memiliki fungsi utama yaitu untuk menerima beban dari kolom yang kemudian disebarkan ke tiang-tiang pancang. Nah, dalam pandangannya pile cap itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga pusat beratnya itu dapat berimpit dengan pusat berat kelompok tiang. Hal ini tuh bertujuan agar beban yang disalurkan tidak menimbulkan momen tambahan yang dapat membebani salah satu tiang secara ekstrim sehingga distribusinya itu tetap dalam kondisi yang ideal, stabil atau rata dan sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Selanjutnya, menurut Sarjono juga menekankan bahwa pile cap itu berfungsi sebagai pengikat atau tai bagi kelompok tiang. Jadi kayak kunci dari tiang-tiang pancang itu tuh ada di pile cap gitu. Nah, dalam pelaksanaan di lapangan, posisi tiang pancang ini seringkali mengalami penyimpangan atau pergeseran akibat hambatan tanah. Nah, di sini si pile cap ini berperan untuk mengunci si tanah-tanah tersebut gitu. Jadi dia akan menyatukan kepala tiang tersebut. Jadi dia bekerja sebagai satu kesatuan, tidak lagi bekerja selayaknya individu. Dia akan menjadi satu kesatuan dan biasanya disebut dengan pile group gitu. Dengan demikian, gaya-gaya yang horizontal maupun momen yang bekerja di dalam kolam itu dapat diredam dan dibagikan secara merata kepada seluruh fondasi bawah. Nah, struktur dari pile cap sendiri ini umumnya terbuat dari beton bertulang dengan ketebalan masif guna menjamin kekakuan yang tinggi. Kekakuan ini tuh kalau menurut DAS tahun 2011 itu dapat diperlukan untuk menahan gaya geser pons atau punching shear yang ditimbulkan akibat tekanan hebat di dalam kolom dari atasnya. Nah, melalui penulangan yang presisi, pile cap sendiri itu mampu mentransformasikan beban terpusat menjadi beban terbagi di setiap tiangnya nanti itu secara rata. Nah, jadi mekanisme distribusinya itu si pile cap itu juga berfungsi untuk meminimalisir resiko penurunan tidak seragam atau differential settlement. Jika beban kolom itu hanya bertumbuh pada tiang-tiang secara terpisah tanpa pengikat yang kaku seperti pile cap itu, akan terjadi potensi penurunan yang berbeda antara tiang itu sangat besar. Seperti yang dikatakan Kuruto di tahun 2001, itu elemen penghubung seperti pile cap itu dia menyetarakan perilaku deformasi setiap tiang di bawahnya. Sehingga seluruh sistem fondasi itu mengalami penurunan secara bersamaan yang sangat penting bagi kestabilan struktur rangka bangunan gitu. Nah, dalam aspek praktis, perancangan pile cap itu juga harus mempertimbangkan jarak antar tiang dan dimensi luasan plat dari penutupnya. Untuk menghindari si tumpang tinggi tegangan ini, itu perhitungan yang matang itu sangat diperlukan untuk menentukan seberapa efektif dari elemen ini untuk menyebarkan tegangan ke tanah melalui tiang. Dan itu kedalaman penanaman pile cap sendiri juga memberikan perlindungan tambahan terhadap pengaruh lingkungan luar seperti korosi tulangan
yang dapat menurunkan durabilitas struktur jangka panjang. Nah, jadi secara keseluruhan itu paket itu bisa dibilang sebagai jantung dari sistem fondasi yang memastikan sinergi antar struktur atas dan tanah pendukung. Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Sarjono dan para ahli geoteknik lainnya, keberadaan elemen ini menjamin bahwa beban bangunannya itu dapat ditopang secara kolektif dan aman. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dari si paket ini tuh mekanisme dan fungsinya itu tuh sangat menjadi topik yang sangat krusial dalam studi teknik sipil demi menjamin keamanan dan masalahan infrastruktur yang berkelanjutan. Itulah mengapa si peran dari si paket itu benar-benar sangat penting karena tanpa paket si tiang-tiang pancang yang ada di bawahnya itu yang dia menancap ke tanah itu dia tuh apa namanya beban yang diterimanya itu nggak bisa aja dia nggak selaras atau bisa aja beda-beda yang mengakibatkan nanti kalau misalnya yang bagian misalnya kanannya lebih berat itu akan menyebabkan kemiringan karena tidak adanya kesetaraan untuk tidak adanya paket untuk menyalurkan bebannya secara merata kayak gitu. Sementara kalau misalnya dia ada paket, dia itu fungsinya bisa menyetarakan si bebannya nanti kalau misalnya diterima sama si tiang-tiang pancangnya ini. Jadi kalau misalnya ada beban, dia itu akan melakukan penurunannya secara rata. Jadi kalau misalnya yang satu turun, yang lainnya pun juga ikut turun kayak gitu. Sementara kalau tanpa paket bisa aja yang satunya itu turun jauh lebih dalam sehingga atau penurunan yang terjadi itu lebih besar sehingga itu bisa menyebabkan kemiringan pada bangunan dan akhirnya itu bisa menyebabkan banyak kayak kasus-kasus dari gedung-gedung yang runtuh akibat tidak setara beban yang diterimanya gitu. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Dari kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di luar kan, kalau kita kan 25 menit.